Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya nak kata. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Muhtaramun mukarramun para jamaah semua di Majlis Sa'adatul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala. InsyaAllah Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Amin. Dan kita senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan tinggikan derajat kita. Dan insyaallah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah akan kita menambah kedekatan kita, kecintaan kita, pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita tadi malam sudah selesaikan majelis maulid kita dalam rangkaian Ishrin. Alhamdulillah ya, tanpa kekurangan apapun ya, kita melaksanakan maulid tersebut ya, InsyaAllah menambah kebaikan, keberkahan dan kesempurnaan dalam akhlak kita dan menambah kita derajat di sisi Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah majlis kita akan semakin berkah, semakin bermanfaat dan InsyaAllah terutama bagi warga kampung Nurusikam Produksi Baru ini InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Ya, biasa-biasanya InsyaAllah abadi ya, kekal ya, inilah hasil daripada bekerja keras kita. InsyaAllah akan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan majlis kita kali ini ya, kita akan sedikit menceritakan tentang keutamaan sifat yang mulia, yaitu az-zuhud. Sifat zuhud yaitu orang yang tidak mengutamakan dunia, orang yang tidak mau melakukan atau mengkonsumsi yang subhat. Ini adalah sifat orang-orang yang mulia, karena sifat-sifat yang mulia akan dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Yang adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaan orang-orang yang mulia pasti adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik. Makanya sifat yang tidak baik itu tidak usah kita biasakan. Baik itu ucap katanya, baik itu perbuatannya, apalagi juga pola pikirnya, sampai pada hati kita. Jangan sampai ada terlintas kelakuan-kelakuan yang tidak mulia. Nah, jadi untuk membiasakannya itu ya, dengan apa kerjaan yang kita lakukan sehari-hari, jadi sehingga terbiasa. Kalau bisa karena biasa. Sesuatu yang menjadi bisa dan mampu itu karena biasa. Ya, kalau kita tidak biasa ngeramik, tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita tidak biasa masak rendang, monggolah tiap hari kalau masak di dapur, tapi tidak pernah cukup rendang, tidak mungkin bisa. Nah, begitupun juga kalau kita tidak terbiasa dengan perbuatan akhlak yang baik, maka tidak akan pernah bisa membiasakan dengan ucapan perbuatan yang baik. Nah, inilah berarti susah mau jadi orang baik, itu susah. Ya, mau jadi orang yang tinggi derajat itu susah, tidak gampang. Makanya jangan kita mudah-mudahkan sesuatu yang susah ya, karena kalau kita min ahli dunia, kita akan memandangnya biasa. Tapi kalau kita memikirkan akan keutamaan akhirat, wah itu pekerjaan yang susah ya. Sampai-sampai sering murid-murid itu mereka selalu bertanya, susahnya berarti Ustaz nak jadi orang baik itu. Ya memang susah ya, jadi baik itu susah. Tapi kalau kita min ahli dunia, orang yang pola pikir di dunia, gampang, apa itu tahlil yasin itu tuh ya. Itu orang yang pola pikirnya dunia, tidak ada harganya bagi mereka.
Tapi kalau orang yang pola pikirnya akhirat, mereka akan menganggap pekerjaan akhirat ini pekerjaan yang sangat berat. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sangat berat. Ya, makanya kalau kita tidak percaya, tidak usah kita didik anak-anak itu, maka akan rusak akhlak mereka. Nah, karena itu salah satu sifat yang kita ingin bahas pada malam hari ini yaitu sifat az-zuhud, yang tidak mengutamakan dunia, tidak mencintai dunia. Oleh karena itu banyak mereka para ulama, kalau dari habaib itu sudah tentu mereka nomor satu masalah ini. Dan juga dari para ulamanya, dari Syakir Al-Balkhi, Yusuf bin Aswad bin Asbat, dan juga ulama-ulama yang lain, Ibrahim bin Adham, mereka pun adalah orang-orang yang berprinsip demikian, akan mengutamakan sifat zuhud ada pada mereka. Adapun tanda-tandanya, kalau kita mau melihat menoleh pada diri kita, adakah tanda-tanda tersebut sehingga kita bisa menginjak bumi? Bukan. Siapapun kita hidup di dunia pasti injak bumi, pasti makan. Ya, zuhud adalah orang yang tidak meletakkan dunia di hatinya. Jadi walaupun dia makan enak, tapi dia tetap mengutamakan akhlak yang baik, dan terutamanya juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada tanda-tandanya, dikatakan yang pertama adalah apabila seseorang itu bisa at-tabarri anil khalq. Seseorang itu bisa berlepas daripada makhluk yang lainnya. Ya, dia tidak butuh makhluk, dia butuh manusia. Manusia makhluk hanya sebatas perantara saja. Ya kira-kira kalau kamar mandi itu kita tiap hari beda. Apa pun dalam kamar mandi itu. Ya. Hanya sebatas kebutuhan. Itulah hakikatnya dunia. Jadikan dunia itu hanya sebatas kebutuhan saja. Ya. Hanya sebatas perantara saja. Ya, maksudnya apa? Kita mengejar harta, mencari harta bukan tiap hari mikir ke harta. Ada harta juga tidak sedekah, ada harta juga tidak perhatian kewajibannya dia tinggalkan. Ada harta dia tinggal tidak cinta kepada orang miskin, ada harta dia tidak sayang aitam, bukan. Tapi malah dia dengan adanya harta padanya menyebabkan dia bisa dekat kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hartanya berikan kepada Rasulullah. Sayyidina Umar separuh hartanya, semua tenaganya buat Rasulullah. Nah, ini adalah orang-orang yang zuhud. Hanya doanya kita, Allahumma ja'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Allah jadikan dunia ini hanya di tangan-tangan kami. Wa fi kantongina, di kantong-kantong kami saja. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia di hati kita. Nah, jadi karena kita hidup di dunia pasti makan, pasti perlu berteduh, ada kewajiban, maka itulah yang kita cari, itulah yang kita usahakan. Jadi untuk kita memenuhi kewajiban kita perlu makan, kita perlu tempat berteduh, kita ada kewajiban, maka itu yang kita cari untuk hidup di dunia ini. Jadi adanya at-tabari, tidak butuh kepada makhluk. Ya maksudnya kalau dia berlepas, maksudnya tidak punya, dia tidak berteman sama dia, tidak nyesal. Apalah aku tidak kawan sama Ajan itu, tidak pernah nyesal. Apalah aku tidak kawan sama Raja Salman, apa yang nyesal? Kita tidak perlu manusia, kita tidak perlu makhluk. Kalau ada kebetulan dekat, alhamdulillah. Kalau bisa kita jangan memutus tali silaturahmi. Tentang kita ni zuhud, dosa sama, ada kawan kau, jangan dulu. Tetap kita silaturahmi. Jadi pertama adalah orang yang tidak perhatian, tidak cinta kepada makhluk. Biar kita ini hanya cinta kepada Allah. Dikatakan oleh salah satu ulama bahwasanya maning koto anil khaliq inkota anil makhluk. Maning koto anil makhluk inkota al khaliq.
yaitu wasilal khaliq. Orang yang berputus tidak memikirkan manusia makhluk, maka dia akan bisa cepat nyambung kepada Allah. Dan siapa orang yang memutus hubungan dengan Allah, yang mudah deh urusan dunia itu. Nah, tinggal kita memutus ke mana. Maksudnya memutus di sini bukan tidak peduli, bukan. Ya. Maksudnya kita kita tidak utamakan mereka. Nah, jadi manusia dunia kita tidak utamakan, kita terus sambung hubungan kita kepada Allah. Jangan menyesal kalau kita tidak berteman kepada manusia makhluk. Ya, kita menyesallah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang sudah sampaikan ya, orang yang berbeda segala orang yang tidak pernah lepas dari sholat berjamaahnya. Nah, ini nyesal kalau kita Allah sholat asar tidak berjamaah. Kalau kita ini syukur, alhamdulillah hari ini sholat jamaah maghrib. Sikut sholat sudah syukur. Ini beliau selama hidupnya sejak mumayyiz tidak lepas dari sholat berjamaah. Kita satu sholat jamaah sudah syukur kalau bisa. Kalau bisa semua sholat waktu kita laksanakan dengan berjamaah. Dan yang kedua, tanda-tanda orang yang zuhud, orang yang tidak mengutamakan dunia adalah yaitu tatkala dia bisa al-ikhlasu fil amal. Ya. Ikhlas dalam beramal. Bayangkan kita dalam beramal itu ikhlas. Ikhlas itu tidak diingat, tidak disebut. Itu orang yang ikhlas. Kalau kita ingat, berarti tandanya kurang ikhlas. Kalau kita sebut-sebut, berarti tandanya tidak ikhlas. Ya. Ikhlaskan dalam amal, itu tanda orang yang zuhud. Ya. Walaupun kita beramal, kemudian kita berupaya untuk mengikhlaskannya, melupakannya, pasti kita akan merasakan kenikmatannya walaupun dalam hati, dan terutamanya nanti di akhirat kita akan merasakannya. Nah, kita bersolat kita usah mengikhlaskan Allah dan dapat ridha Allah. Upayakan ikhlas, jangan usah diingat, usah disebut. Tapi hati kita dimerasukan ya Allah, alhamdulillah aku bisa ibadahnya, mungkin aku sering bersedekah untuk mengharap ridha Allah. Ya, bukan mengharap makhluk pujian manusia. Ini orang yang ikhlas ya dalam beramal. Dan nanti di akhirat di alam kubur dia akan merasakan keutamaan orang yang sedekah. Baru dia merasakan nikmatnya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah tanda orang-orang yang zuhud, yaitu as-siqah billah. Seseorang itu harus dia yakin penuh kepada Allah. Apakah kita ini yakin apa belum kepada Allah? Binatang saja yakin penuh kepada Allah. Ada kita bukan binatang yang lebih hebat, lebih mulia dari binatang, ya, tidak memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah. Ya, semut ya ditawari oleh Nabi Sulaiman. Kau usah kau cari makan, kau sibuk berapa banyak kau makan setahun. Kata semut, aku dapat sepotong roti, dalam riwayat 2 potong roti. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman, setahun ini aku akan cukup, aku akan kasih, kau rasa keluar. Ya sudah, ya semut itu sarang ditutup, dikasih makan 1 potong roti besar, ya ditutup sama Nabi Sulaiman. Tatkala udah menjelang setahun ditanya, dibuka oleh Nabi Sulaiman, Mat, gimana Mat? Kenapa kau tidak makan cuma separuh? Ini dah lagi habis tahun. Iya, kalau Tuhan itu Allah yang kami yakin sangat tepat janji dengan memberi rezekinya. Kamu adalah makhluk Allah, masih takut tidak menepati janji. Iya, kalau habis setahun kapan? Tapi mereka yakin kepada Allah. Ya, dengan yakin yang penuh Allah akan memberikan rezeki tepat pada waktunya. Kalau tidak percaya kita kalau lagi butuh pasti ada jalan keluarnya. Ya, kalau pagi butuh tersesat ada apa? Nah, itulah rezeki Allah. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan ada 3 ucapan manusia yang kadang berbeda dengan perbuatannya. Nah, termasuklah kita mungkin di dalamnya. 3 ucap kata manusia yang seringkali dan banyak kali ya berbeda dengan hasil daripada perbuatan kita. Yang pertama yaitu kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan rezeki, akan rezeki. Tapi karena kita masih
bergebuk mencari rezeki, bukan bergebuk menambah dekat kepada Allah, minta ibadah, minta rezeki kepada Allah. Padahal Allah sudah jamin rezeki itu sudah jamin. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi kita masih kadang-kadang haus tidak. Ya, kita usaha tetap harus wajib, tapi tidak boleh kita memaksakan. Ya. Ya, walaupun kita bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, tetap rezekinya itulah. Ya. Cukup kalau kita bekerja ya, dari pagi misalnya jam 8 keluar pulang misalnya jam 3 ya, atau yang bekerja dari jam 9 pulang jam 4, rezekinya Allah akan ganti itulah. Bahkan rezeki orang yang dia cari rezekinya yang dia tidak dia sangka lebih banyak daripada yang dia cari. Nah, itu bahwasanya ya Allah telah menetapkan rezeki kita. Manusia kita kadang demikian gitu. Makanya kita diwajibkan oleh Allah mencari rezeki yang halal, berusaha, bukan kita diwajibkan oleh Allah mencari rezeki yang banyak, bukan. Dan yang kedua, ya, perbuatan ucapan kita berbeda banyak dengan perbuatan kita, yaitu ya kita ini adalah mengaku dan kita sebagai hamba Allah. Kita mengaku hamba Allah. Kira-kira hamba siapa itu? Hamba setan atau hamba dunia apa hamba Allah? Hamba Allah. Tapi perbuatan kita seperti orang yang merdeka dari Allah. Perbuatan kita seperti orang bukan hamba Allah. Iya. Kalau hamba itu gimana? Budak gimana? Ingat tuannya belagi kerut, siap bos. Kalau zaman sekarang ini 86 siap. Kau ke sana siap. Ya Allah siap ya Allah. Ya kalau manusia ini siap lakukan. Kalau tidak usah keluar siap. Nah, kita ini hamba Allah, kira-kira ngomong itu siap dalam Allah. Nah, kadang-kadang ucap kata kita berbeda dengan perbuatan kita. So disuruh berkerudung berhijab, kenapa? Udah mulai panas gunung ini, ya, masih. Padahal kita ini adalah hamba Allah. Kita disuruh kita ini apa? Menjaga aurat, ya, masih juga. Kita disuruh ibadah sholat 5 waktu, masih nanya. Ya. Jadi kita ucap kata kita mengaku hamba Allah, kita mungkin masih berada menjadi hamba setan. Hamba hawa nafsu. Ya, kata setannya sudah kalau ini gak ada begitu. Gak ada benar. Kalau ini kita nonton TV. Ya. Malam ini kita ada sepak bola Piala Dunia. Nonton ya. Nurul kita. Iya, nah hadir. Ya, nurut kita jadi berarti kita ini hamba setan, hamba hawa nafsu masih. Nah, jadi kalau kita sadar bahwasanya kita hamba Allah, ya Allah perintahkan 5 waktu siap ya Allah. Maghrib siap, isya siap, subuh siap. Bangun tidur, sebelum tidur itu sudah pikirkan subuh insyaallah ini Allah wajibkan. Kalau sudah kita betul-betul melaksanakan perintah Allah, maka baru kita katakan hamba Allah. Ya, maka perbaiki diri kita biar kita menjadi hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba nafsu. Ya, apalagi hamba kawan itu. Kata kawannya main gitu. Oh iya main. Gitu sana ya, sekolah, dasar sekolah gitu. Iya. Nah, jadi hamba kawannya, bukan hamba Allah. Gitu main bola gitu. Iya siap. Nah, main bola sakit. Jadi kata Allah salat subuh, agaklah nafsu. Nah, berarti bukan hamba Allah, tapi hamba kawannya. Tidak. Nah, makanya kita apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, upayakan kita berkata siap dan akan laksanakan semua perintah Allah. Ya, makanya orang hamba itu kalau duduk di depannya pasti mana? Pasti terus. Ya, hamba duduk berada di depan tuannya pasti tidak berani ngawasi yang mata tuannya. Ini ustaz jelidinya, ya apanya ini jelidinya, wah jadi yang apa gitu. Jelidinya, uminya marah, diawasi kenapa umi? Marah terus, mana dia menjadi dia punya anak daripada orang tuanya, jelid pula. Ya, kita sholat kadang-kadang ngawas di depan.
dah mau nak bujuk ya Allah, hamba Allah itu pengajarnya. Ngaku hamba Allah, tapi perbuatan kita kadang seperti orang merdeka, bukan hamba Allah. Kata Allah, "Idza lam tasbir 'ala al-bala'i wa lam tasbir 'ala na'ma'i falyabhas rabban siwa'i." Ya. Kalau engkau tidak bersyukur dengan nikmatku yang aku telah berikan hari ini sampai setahun rezeki padamu dan tidak sabar terhadap nikmat ujianku, cari Tuhan selain ku tahu. Kalau diusir Allah, diusir untuk lagi kita jadi gelandangan, mana kalau diusir Allah? Jadi gelandangan kali gelandang. Disuruh cari Tuhan selain Allah, jadi gelandangan gitu. Oleh karena itu bersikaplah kita betul-betul seperti hamba Allah. Ya Allah, ini salat subuh cepat ya, siap jam 4 sudah siap. Kalau capeknya dia capek, kalau jadi orang baik capek. Kalau jadi orang dulu yang muda baik, tidak usah ngapu-ngapu. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu kita meyakini akan kematian itu ada. Tapi aplikasinya sehari-harinya perbuatan kita seolah-olah kita tidak akan mati. Tidak. Kenapa tidak mau matinya? Biar karena takut mati. Kita tahu dan yakin kematian itu ada, tapi sehari-hari perbuatan kita seolah-olah kita tidak akan mati. Ya. Numpang lewat. Seolah tidak mati lagi. Bang sedekah sudah lain kali lain kali, tapi tiap kali minta lain kali terus seolah-olah tidak mati. Iya itu apa cik belum cik ini kawan minta terus sumbangan maulid ini banyak urut sumbangan kawan susah ada diawasi dan seterusnya. Kita tahu yakin akan kematian ada, tapi seolah-olah kita tidak akan mati. Iya. Inilah ucap kata kita ya berbeda dengan perbuatan kita. Nauzubillah. Dan yang berikutnya, sehingga tatkala kita sudah meyakini bahwasanya yakin kita kepada Allah, apa yang Allah akan berlakukan akan terjadi dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi, itu adalah sunnatullah. Kita yakin, maka itu baru kita bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan kelezatan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang zuhud, ya, orang yang berupaya merasakan nikmatnya iman kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya kita kadang-kadang kurang memiliki sifat merasakan kenikmatan iman, merasakan kenikmatan salat, merasakan kenikmatan mengaji. Ya. Kalau kita tidak merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan apa lagi yang kita inginkan? Ya, kalau kita tidak merasakan nikmat ngaji, kenikmatan apa lagi yang kita nikmati dari ucapan, berbuat ucapan? Kalau kita tidak merasakan kenikmatan puasa, kenikmatan apa lagi? Kenikmatan sedekah dan seterusnya. Nah, ini harus kita upayakan menikmati ibadah yang kita lakukan. Ini sehingga kita bisa betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, orang yang zuhud yaitu adalah orang yang ihtimalul zalam, orang yang sabar dari segala ujian dan kezaliman, cacian, makian. Ya, namanya orang yang berusaha hijrah, ya. Yang tadinya mikirin dunia terus, yang sekarang sudah zuhud, upaya jaga dari cinta kepada dunia. Banyaklah ujian soal ini. Dulu ini biasa baik, nah ini berkurung terus soal ini. Dulunya tak jarang berpeci, sekarang berpeci ke kopiang. Soal ini ya, caranya ini geng melanggar, geng budak masjid. Sabar ujian itu. Nah, ini adalah salah satu sifat orang-orang yang zuhud. Ya. Apalagi yang mata belah itu sering kena caci, kena maki. Iya. Nang mana-mana melanggar pun masjid aku. Padahal kita tahu ada pasal. Diuji terus, dicaci terus, sabar. Ya. Orang yang berupaya untuk menjadi baik pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, cacian, makian. Iya. Apalagi pasangan kita ini belum hijrah.
Kau ni cak ni nak jadi ustaz katanya. Iya, cak ni nak jadi uangnya, nak jadi orang benar. Dan seterusnya ujian dari ujian cobaan itu harus kita rasakan, harus kita bersabar daripada. Ya. Gimana mereka kalau kita tidak sabar, gimana mereka orang yang soleh? Gimana para ustaz, para orang ulama itu gimana? Gimana ya para sahabat ya, para sahabat dulu, sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling sabar ya, mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, kita baru dikatai soal baik, baru kata dia anak anggar anak masjid baik, tidak ada sabar ya. Biarlah yang berkata macam-macam, biarlah kawan kita tadi, dah kau hapus deh grup ni, grup ini, grup ucap-ucap. Sudah kau keluar lah, hapus sabar. Karena kita ingin hijrah dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya ada yaitu al-qana'ah bima fil yad, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Tatkala ya pasangannya tidak beda, tidak sama, ini repot orang. Kita syukur, pasangan kita ini sudah galak kufur, maksudnya tidak bersyukur. Kita dapatlah hari ini begawi misalnya sehari, dapatlah kita sekian ratus tadi. Syukurlah ini ya, anak ini. Balik rumah kecil kalau rumah kau cuma dapat sekian ini, betul gitu di mana? Sabar ya. Orang yang sifat zuhud dia bersyukur dengan apa yang ada padanya. Ya, kita tidak berusaha, dapat di segitu, ya. Tapi ialah saya repotnya kalau orang yang suka bersyukur itu akan tambah rezekinya. Ya. Dan jadikan hikmah. Ya, orang rumah macam jadikan hikmah juga, tapi jangan kelamaan orang rumah macam pasti ada hikmah, kalau sabar. Macam terus ya, jangan juga. Dan orang rumah juga jangan harus sabar dengan pasangannya tadi. Orang rumah itu sudah syukur, suami tidak bersyukur, itu juga. Ya repot jadi demikian. Jadi harus kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, apa yang Allah tetapkan kepada kita, apa yang Allah karuniakan kepada kita, apa yang Allah kodarkan kepada kita, kita harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan tersebut. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita bersyukur, merasa cukup, maka hati ini akan tenang. Ya, kalau kita kurang terus, kapan syukurnya, kapan tenangnya? Ya. Seseorang itu akan merasa baik, ya, tatkala dia sudah akan merasakan kekayaan, tatkala dia sudah merasakan cukup. Seorang tidak akan merasa kaya kalau dia tidak cukup. Nah inilah, ya, orang kaya itu berarti orang yang merasa cukup. Ya. Semuanya kita rasa cukup, nah itu sudah kaya gitu. Ya bayangkan tukang becak bisa ngorok di becaknya. Lemaknya hidup gimana? Sehari cuma baru berapa 5.000, 10.000, gitu aja sudah dapat 100.000, masih bisa tidur. Nah Allah berarti. Kenapa? Mereka bisa merasa cukup. Kita tidak merasa cukup. Iya. Kalau rezeki kita bulanan, ya tidurlah nyanyi-nyanyi lah, rezeki kita bulanan itu. Nggak usah lah kita masih tidak syukur. Aku ini itu pada bulanan ada. Rasakan cukup, rasakan kita syukur, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Ya. Yang repot kalau tidak mau berusaha, itu yang repot. Ya. Nah, insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang zuhud, orang yang mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ya nikmat, ya. Kita menjadi orang yang merasakan kenikmatan akhirat, ya, dengan kenikmatan dunia kita akan merasakan nikmatnya. Ya, jadi kalau kita di dunia ini, ya, selama ini tidak merasakan kenikmatan, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Ibarat itu sudah waktunya kita merasakan kenikmatan dunia tampil ibadah. Kemarin mungkin diceritakan Syekh Ibrahim Adham, beliau melihat orang yang terbang di angkasa ibadah. Wah, sebenarnya
beribadah di angkasa, di udara. Wah, Imam, sedapnya kau Imam, kata Ibrahim, saya berada. Apa amalan kau Imam? Ayo amalin anta. Amalan apa kamu ini sehingga kau bisa ibadah di mengudara ini? Kita ini masih di putus jalan kita nih. Subhanallah, salat kita. Ini orang ini sudah ibadahnya di udara. Gitu ya. Kalau kita ini main sepedanya di udara. Akhirnya kita tanya, ayo amalin anta. Amalan apa yang kau? Akhirnya dia menjawab bahwasanya apa namanya? Taraktu hawaya li hawahu fa ajlasani Allahu 'alal hawa. Rahasianya adalah saya tinggalkan keinginan nafsu saya ini untuk menggapai ridhonya Allah. Sehingga Allah bisa dudukkan saya di atas udara ini. Ya, misalkan ya kita mau makan banyak, makan lama-lama nih sunnah Nabi, maka berhenti sebelum kenyang. Masalah cukup sudah. Ya. Kita kepengen harta berlimpah-limpah. Sini betulnya ada saudara kita ini belum dapat rezeki, sudah kasihkan dia. Taraktu hawaya li hawahu, saya tinggalkan nafsu saya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan ridha Allah. Agar dapat ridha Allah. Sudah lagi orang, dari duit banyak nih. Sudah dapat, tinggalkan buat kawan kita. Kita kalau sudah banyak duit itu pasti akan menikmati untuk menghitungnya. Nah, yang belum merasakan duit, yang sudah merasakan banyak duit tadi pasti akan berupaya menikmati menghitung. Ya, yang bangun-bangun berarti sering hitung duit banyak. Tapi yang kita tidak punya duit banyak, kita ada rezeki kita sudah alhamdulillah. Tapi makanya Allah nyatakan inna a'tainakal kautsar. Fashalli rabbika wanhar. Ya. Orangnya wailun inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Orang yang suka menghitung-hitung hartanya akhirnya malas untuk ibadah, malas untuk bersedekah. Cukup ini 5 juta. Ada orang minta sumbangan, jangan ini sudah cukup hitungan jadi 5 juta. Harus lanjut orang lain. Orang yang menikmati menghitung hartanya sehingga bisa menyebabkan yang malas bersedekah, maka inilah akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan kita menikmati menghitung harta. Ya. Harta boleh kita pegang, kita simpan, tapi pas waktu dibutuhkan untuk sedekah, ya kita sedekah. Ya. Pasti, kata Nabi Muhammad, kata Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, andaikan aku beri manusia itu 1 lembah, 1 gunung emas, mereka pengen 2 gunung. Aku beri 2 gunung emas, maka pengen 3 gunung. Nggak cukup. Nah, dia bercerita. Jadi akan menikmati apa yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang nikmat dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jadi kita gambarkan orang-orang yang bisa tidur nyenyak, kita ada duit sedikit walaupun dikit tapi tidak bisa tidur nyenyak. Ya. Mereka bisa nikmat kehidupannya. Nah, begitupun sehingga tatkala dia meninggalkan hawa nafsunya, keinginannya dunia untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah berikan karomah padanya bisa terbang ibadah di atas udara. Nah, ini tentunya harus demikian. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita terus. Kapan Allah akan memuliakan kita? Ya. Bukan hanya orang Islam, orang kafir pun demikian. Allah akan berikan kelebihan tatkala bisa mengalahkan nafsunya. Orang ulama diberitahukan oleh muridnya di sana di kampung sebelah itu ada bangsa terbang, tapi bukan Islam. Sehingga banyak orang-orang yang ikut dia, tidak nyembah Allah. Akhirnya ditunggu waktu yang tepat didatangi oleh ulama tersebut.
Kalau didatangi yang tahunya, dia elok-elok dia ini. Ini kau kenapa nanya kenapa tersakut kau tadi? Iya, aku nak terbang, kau bisa terbang. Kau kemana? Aku ustaz, aku ulama. Main-main terbang. Kejauh aku nih, kau hebatnya. Akhirnya apa? Sampai lampunya kayaknya sendalnya. Kecil itu. Sendalnya tadi, bukan uangnya. Sendal yang kecil tadi. Gak pakai paku. Ya ampun tak lagi. Lebih hebat daripada itu. Tatkala dia udah jatuh, tanya, kau hebat dari mana? Kok bisa itu? Iya, maaf memang hebat itu. Aku nih suka riyadhah. Orang yang suka mengalahkan hawa nafsu, sehingga aku dapatkan kelebihan ini. Nah, berarti orang yang bisa riyadhah, bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa akan dapatkan kelebihan. Ya. Nah, kita ini banyak sering kalah dari hawa nafsu, sering kalah dari setan, ya, sehingga kita tidak bisa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Makanya, sebagian para ulama, mereka dalam munajahnya pada malam hari mereka mengatakan, Ilahi tulul amal gharrani. Wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya panjang angan-angan seringkali menipuku. Mereka ulama begitu, maksudnya bukan mereka gitu. Ya. Mereka tuh panjang angan-angan mereka tidak panjang gitu. Kalau kita nih lah yang panjang nih ya. Itu jadi tamparan buat kita. Panjang angan-angan. Iya, aku masih hidup masih lama. Kaget lah, banyak-banyak amal. Aku hidup ini masih banyak, pengen rumah bagus, pengen panjang angan-angan sehingga kita sedikit ibadah. Ya. Ini alhamdulillah. Dia mengatakan ilahi tulul amal gharrani. Dan kemudian wa hubbud dunya ahlakani. Dan cinta kepada dunia ini yang bisa menyengsarakan aku selama ini. Cinta kepada dunia membuat aku sengsara. Ya. Badan capek atau rusak, kemudian kaki capek. Ya. Cinta kepada dunia, pikiran luwet. Ya. Ini yang bisa menyebabkan mencelakakan aku selama ini. Ini yang harus kita buat bukan buat beliau, walaupun beliau mengatakan demikian. Ilahi tulul amal gharrani, hubbud dunya ahlakani, wasyaitan adallani, dan syaitan senantiasa menyesatkan aku. Ya, syaitan menyesatkan aku. Kita juga sering tersesat oleh syaitan. Disuruh istiqamah salat di berjamaah, lagi kita tunda. Disuruh kita ini dan itu, lagi kata syaitan tunda. Akhirnya kata syaitan, lagi kau sama aku lagi mengaku. Nah, kelamaan melak setan, akhirnya diajak setan mengaku. Na'udzubillah. Bisa mengalahkan itu yaitu istiqomah kita. Istiqomah dalam amal, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam zikir. Ini yang bisa mengalahkan syaitan. Wan nafsul ammaratu bisu'i man'atni 'anil haqqi, dan hawa nafsu yang senantiasa mencegah dari kebenaran. Ya, nafsu balik-balik nafsu kita mengikuti nafsu yang senantiasa menjauhkan kita dari kebenaran. Ya, makanya kita minta ini Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya, kita tunjukkan kepada kita kebenaran. Arinal batila, ya, tunjukkan kebatilan. Wazubnya tinaba, dan berikan kemampuan untuk menjauhi daripada kebatilan. Ya. Wala taj'al mustabihan alaina, dan jangan jadikan kami ini ragu terhadap kebenaran. Ya. Nattabi'al hawa, sehingga kita mengikuti hawa nafsu. Kemudian apa? Wa qarina su' 'alal ma'siyati a'anani, dan senantiasa aku masih terbujuk rayu dengan kawan untuk maksiat dan melakukan dosa. Kawan ngajak main bola waktu sholat, masih belok. Kawan ngajak judi, masih judi. Ada nomor bagus, pasti menang. Iya apa? Sekian. Walaupun aku 20.000, ayo dah. Diam-diam tapi, masih kawan ngajak judi online. Padahal
Ini adalah sifat yang tidak baik. Sudah tahu ini judi tidak baik, menyengsarakan. Lebih baik kita jual bini kita. Kenapa? Perlu kita ni habis beras. Nah, 50 ribu. Banyak boleh begitu. Daripada kita jual uang judi tadi, anak bini kita tidak makan. Mana duit 50 tadi? Dia terbang, hilang. Gara-gara ikut judi online. Dia berapa banyak orang yang Muslim yang ikut-ikutan judi online. Dia di rumah tapi HP-nya main judi. Orang judi itu sama orang yang berhayal, mengharap burung terbang. Yang namanya judi. Kita ngatai wong ini itu kita ya. Walaupun itu di rumah berupa HP tapi tetap dikatakan judi. Kadang kata dia dalam doanya, aku masih terbujuk rayu dengan teman-teman yang mengajak kemaksiatan. Ya Allah, ampunkan aku. Ini doa-doa munajat orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama. Hanya apalagi kita harus lebih utama. Ya, jangan sampai tertipu dengan dunia, kita tertipu dengan setan, tertipu dari harta, tertipu dan seterusnya. Ya, sehingga menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh dari sunnah, jauh dari syariat. Kalau kita sudah dekat dari mereka, sebelah kiri, kita akan jauh dari sebelah kanan. Jauh dekat dengan Allah, maka akan jauh dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita senantiasa dalam beristiqamah dalam ibadah, senantiasa mengamalkan ilmu dan sunnah kita. Dan kita menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, dan kita doakan mereka semua, dan kita memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah, sehingga kita senantiasa berjalan pada jalannya Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena masih banyak amal yang belum kita lakukan, masih banyak sunnah yang belum kita amalkan, masih banyak ilmu yang belum kita amalkan. Dan mudah-mudahan dengan kita istiqamah, punya teman yang baik, ya, kita berada pada tempat yang baik, insyaallah kita bisa banyak amal kita. Karena perjalanan akhirat begitu panjang, karena masa alam kubur begitu lama, menunggu akhirat, menunggu hari kiamat. Maka mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan, insyaallah akan menyebabkan kita banyak amal, kita menyebabkan kita bahagia di akhirat, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.